Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Kita masuk ke dalam tema kita pagi hari ini. Saya akan bicara tentang cara tepat meraih kemenangan. Ya, cara tepat meraih kemenangan. Bapak ini kasih Tuhan, hidup kita ini adalah medan pertempuran. Medan perperangan terbesar kita tahu adalah diri kita. Dan itu terjadi pada area hati dan pikiran kita. Ketika kita berada dalam medan perang, di area hati dan pemikiran kita, akan ada banyak variabel di sekitar kita yang mencoba untuk mempengaruhi, yang mencoba untuk kasih stimulus negatif, yang mencoba untuk memberikan kepada kita rangsangan-rangsangan untuk mundur, rangsangan-rangsangan untuk menyerah, rangsangan-rangsangan untuk meninggalkan medan peperangan dan menyerah dengan keadaan. Itu yang terjadi pada kehidupan kita. Sampai hari ini pun medan peperangan itu masih sama. Setiap kita akan berhadapan dengan peperangan demi peperangan di hati kita, di pikiran kita untuk menentukan sebuah keputusan. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita ambil? Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita rencanakan ke depan? Semua berperang, berkecamuk di dalam hati dan pemikiran kita. Ditambah lagi melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Prediksi-prediksi, ramalan-ramalan yang mungkin banyak bertebaran di dunia ini. Yang sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kita. Apalagi di usia-usia yang masih labil. Usia-usia yang belum punya ketetapan hati. Masih galau. Masih mudah terombang-ambing. Dapat bisikan, dapat perkataan, membaca sesuatu, sudah mulai kebingungan. Mana yang harus dipilih? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana memutuskan yang terbaik? Tindakan apa yang harus dikerjakan untuk menghadapi keadaan yang sedang terjadi di dunia ini, di pekerjaan, di rumah tangga, di kehidupan lingkungan sosial? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus direncanakan? Apa yang harus diputuskan? Semua itu merupakan zona peperangan. Dan tidak sedikit orang kalah pada zona tersebut. Salah memutuskan, keliru melangkah, mengikuti arahan-arahan yang menyesatkan. Sehingga menghasilkan kekalahan demi kekalahan di dalam kehidupannya. Membuahkan keputusasaan, membuahkan ketidakpercayaan diri. Dan mulai lebih kompromi dengan dunia dan dosa, dengan pikiran. Ketika bisa berkompromi dengan dunia, ikut arusnya dunia, dia akan survive, dia akan selamat. Padahal justru akan digulung dengan sistem kehancuran dunia yang semakin nyata. Karena sekarang peperangan bukan lagi masalah seberapa hebat persenjataan yang dimiliki. Tetapi peperangan pada masa ini adalah peperangan ilmu dan teknologi.
Peperangan yang bahkan tidak kasat mata. Peperangan yang supranatural. Peperangan yang tidak bisa dimenangkan dengan yang lahiriah. Peperangan yang hanya bisa dimenangkan dengan yang supranatural pula. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 yang akan menjadi ayat pokok kita pagi hari ini. Dua ayat ini mengatakan demikian. Mazmur 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Elohim kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Secara keseluruhan, Mazmur 20 ini adalah doa sebelum perang. Sebelum maju peperangan, ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan Mazmur 21 adalah doa ucapan syukur karena memenangkan peperangan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kehidupan kita adalah zona peperangan yang terbesar. Bukan perang dunia pertama, perang dunia kedua, atau perang antar beberapa negara yang masih terus terjadi, yang telah terjadi, yang sudah selesai. Tetapi peperangan dalam kehidupan kita adalah peperangan tanpa akhir selama kita hidup di dalam dunia ini. Bukan hanya saja dalam peperangan, istilahnya peperangan dalam hal jasmani kita. Peperangan dalam kehidupan kita berlangsung dalam dua segmen. Dua keadaan yang bersama-sama, yaitu peperangan jasmani untuk keputusan-keputusan jasmani dan juga peperangan secara rohani. Peperangan jasmani kita harus berhadapan dengan sistem dunia, kita harus pandai-pandai mengatur strategi dalam menjalankan kehidupan kita secara jasmani. Peperangan secara rohani juga sedang kita kerjakan menghadapi kuasa gelap di dunia ini. Peperangan rohani mempengaruhi daya tahan juang kita dalam peperangan jasmani. Pada waktu kita kalah dalam peperangan rohani, maka dalam peperangan jasmani pun kita akan kalah. Mengapa demikian? Sebab yang rohani itu sangat mempengaruhi yang jasmani. Jasmani tanpa rohani tidak ada artinya. Rohani yang tidak sehat mengakibatkan peperangan jasmani menjadi tidak sehat. Itu sebabnya kenapa banyak bisnis-bisnis, pekerjaan-pekerjaan kotor dilakukan untuk memenangkan pekerjaan-pekerjaan jasmani. Cara-cara yang tidak baik dikerjakan untuk memenangkan bisnis, pekerjaan secara jasmani. Gak usah yang muluk-muluk sebagai atau melihat koruptor dan sebagainya. Ini pengalaman saja. Saya dulu kan bekerja di suku cadang. Jadi tahu mana suku cadang asli, mana suku cadang KW.
KW1, KW2, KW3, KW hancur. Semua ada, tinggal pilih. Ya. Nih, kalau saudara pengen tahu detail lebih jelas ya tanya yang bekerja di suku cadang sampai saat ini. Ya, pasti tahu. Ini asli, ini KW, KW1, KW2, KW3, KW hancur. Ya. Bagaimana caranya yang KW-KW ini bisa jadi asli? Kenapa ini jadikan asli? Supaya dapat cuan lebih banyak. Supaya dapat untung lebih banyak. Kalau enggak di markup jadi asli, rugi. Enggak laku. Enggak punya daya saing jual. Maka bagaimana caranya bisa jadi asli? Padahal palsu. Berbagai macam metode bisa digunakan, dikerjakan. Uang yang notabene-nya pembuatannya sangat rumit saja bisa dipalsukan. Apalagi cuma sablon-sablon merek-merek, nama-nama pabrikan, mudah sekali. Ya, mudah sekali. Kenapa itu terjadi? Saya percaya karena dia kalah dalam kerohaniannya. Dia bekerja dengan cara yang tidak baik. Dan saya pernah menjadi bagian dari yang semacam itu. Yang penting dapat cuan, dapat untung yang banyak. Belum lagi beberapa kali saya juga menemukan produk-produk makanan yang biasanya ada tanggal kadaluarsanya, dihapus tanggal kadaluarsanya, kasih cap yang baru, dimundurin 1 tahun, yang penting laku kejual. Ada lagi minyak bekas dijernihkan, dijual lagi. Ini cara-cara kotor. Kenapa itu diambil? Karena tadi secara rohani sudah kalah perang, sehingga yang jasmani pun tambah kalah, menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan di sana. Nah, bagaimana supaya kita tetap bisa meraih kemenangan saat berperang secara rohani maupun juga yang berimbas berdampak kepada keputusan-keputusan kita dalam berperang secara jasmani? Kita lihat lebih dulu cara yang salah dalam menghadapi peperangan. Cara yang salah yang pertama adalah mengandalkan dunia. Mazmur 20 ayat 8 tadi bagian pertama katakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Kereta dan kuda itu di masa lalu merupakan sebuah sumber kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya satu kali ketika Israel menghadapi peperangan, mereka hendak lari kepada Mesir yang memiliki banyak kereta dan banyak kuda. Tetapi apa kata Tuhan tentang keadaan semacam itu? Dalam kitab Yeremia pasal 31, Tuhan ingatkan kepada mereka yang mengandalkan kereta dan yang mengandalkan kuda. Dikatakan dalam Yesaya 31 ayat yang pertama, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada
kereta-keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi yang tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Elohim Israel, dan yang tidak mencari Tuhan. Banyak orang yang mengandalkan dunia, mengandalkan kekuatan pertolongan dunia. Tetapi Tuhan menentang orang yang sedemikian. Celakalah orang-orang yang sedemikian. Yang kedua, cara yang salah dalam menghadapi peperangan adalah karena salah menaruh kepercayaan. Kepercayaan ditaruh pada apa? Pada kekayaan. Kepercayaannya ditaruh kepada kekayaan. Oh, karena kekayaannya banyak, tidak habis dimakan 12, 13, 14, 15 turunan. Siapa yang bisa mengalahkan saya? Semua bisa tak bayar, semua bisa disuap. Tetapi sangat disayangkan, Tuhan tidak bisa disuap. Masuk surga tidak bisa pakai rupiah, dolar, cek giro, dan sebagainya. Kekayaan akan lenyap. Kekayaan akan ditinggalkan. Kekayaan bisa terbang. Bersayap, kata firman Tuhan. Ya. Coba kita lihat dulu Lukas 12 ayat 15. Katanya, kata Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, baca sama-sama dengan saya, 2, 3, hidupnya tidak bergantung daripada. 3 orang saja yang baca. Coba lagi, ulangi. 2, 3, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaannya itu. Hidup kita tidak bergantung kepada kekayaan. Hidup kita tidak bergantung pada kekayaan. Kenapa? Sekalipun kita punya 1/3 dari uang dunia ini, tidak akan bisa membeli nyawa kita yang lepas keluar dari tubuh ini. Saya kemarin kembali melihat ada seorang pemuda yang begitu kaya raya keluarganya. 15 tahun, 15 tahun kah 20 tahun kalau saya tidak salah ingat. Dia tetap hidup dalam tanda kutip di atas tempat tidur dengan bantuan alat-alat kedokteran. Sampai pada akhirnya keluarga memutuskan untuk mencabut semua alat kedokteran itu. Ya sudah lewat. Karena sudah nggak ada apa-apanya. Alat kedokteran hanya membantu peredaran darah dan semuanya. Tapi nggak bisa berinteraksi. Selesai. Dalam waktu yang begitu lama,
dalam waktu yang sangat panjang. Kekayaannya mumpuni, nggak cuma sebulan 2 bulan, puluhan tahun. Itu kalau ikut asuransi udah di-reject itu, nggak mau bayar asuransi. Di atas tempat tidur, ditopang oleh alat-alat kedokteran. Tapi toh akhirnya nggak menyelamatkan dia juga. Nggak bisa mempertahankan kehidupannya. Dia bertahan 15 tahun katakanlah, tapi di atas tempat tidur. Nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak orang yang berpikir bahwa dia bisa mencapai kemenangan dengan punya kekayaan. No, tidak bisa sekarang ini apalagi. Sulit. Punya kekayaan pun tidak bisa memenangkan kehidupan. Karena hidup ini, benar kata Tuhan Yesus, tidak bergantung kepada kekayaan. Amsal 23 ayat yang kelima. Amsal 23 ayat 5 dikatakan, kalau engkau mengamat-amatinya, mengamati apa? Mengamati ayat 4. Ya, kekayaan. Ayat 4 itu bicara tentang kekayaan. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, lenyaplah kekayaan itu. Karena tiba-tiba dia bersayap. Lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kekayaan itu bisa tiba-tiba bersayap. Ayat 4 katakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Ya banyaklah gambaran seperti itu. Workaholic, gila kerja. Istirahat cuma sejam 2 jam. Yang dipikirkan adalah kerja, ngasilin duit. Ngumpul duitnya. Katakanlah sebulan omset 100 juta. Setahun 1,2 M. Selesai kelar setahun masuk rumah sakit. Koma. 4-5 bulan. Biayanya 20-30 M. Habis sudah. Apa yang mau kita harapkan dari kekayaan? Tidak ada. Maka benarlah apa kata Tuhan Yesus. Hidup ini tidak bergantung pada kekayaan. Kalau kita menggantungkan hidup kita pada kekayaan, kita tidak akan pernah memenangkan peperangan dalam kehidupan kita. Yang kedua, itu pada kekuasaan. Pada kekuasaan ini bicara tentang kepada manusia lain. Kepada manusia yang lebih tinggi dari kita. Ya, seperti tadi orang Israel mau bergantung cari kemenangan kepada siapa? Kepada Mesir. Punya kekuasaan yang lebih tinggi. Ingat Yeremia 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sama-sama makan nasinya. Sama-sama disebut manusia. Sama-sama punya keterbatasan kekuatan. Kalau kita bergantung pada kekuasaan, satu kali kekuasaan itu bisa roboh, runtuh, hancur, hilanglah pula kita bersama dengan mereka. Jadi bagaimana cara yang tepat meraih kemenangan? Mazmur tadi katakan, kita bermegah pada Tuhan. Jadi cara yang tepat meraih kemenangan adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itulah cara yang tepat meraih kemenangan. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-32 ayat yang ke-8. Ketika orang Israel dikepung oleh Sanherib. Terjadi kegentaran, terjadi ketakutan yang luar biasa. Hati dan pikiran sudah takut.
tubuh ikut gemetar. Hati dan pikiran sudah mengalami kegentaran, tubuh jatuh sakit. Tetapi Tuhan, tempat di mana kita bisa meletakkan pengharapan kita, adalah tempat yang tepat untuk membuat kita menjadi pemenang. 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-8 dikatakan, yang menyertai dia, siapa itu yang menyertai dia? Menyertai Sanherib Raja Asyur yang menyerbu Yehuda, dikatakan adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Ketika kita menghadapi peperangan di hati, di pikiran kita karena situasi keadaan yang kita lihat di sekitar kita, pegang firman Tuhan ini. Yang menyertai kita adalah Tuhan. Katakan bersama dengan saya, yang menyertai saya adalah Tuhan. Sekali lagi, yang menyertai saya adalah Tuhan. Paulus katakan jika Tuhan di pihak kita, siapa mau jadi lawan kita? Pertanyaan nggak usah dijawab, Tuhan sudah di atas segala-galanya kan? Apa yang Tuhan lakukan ketika Dia menyertai kita? Tuhan yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Tuhan bantu dan Tuhan lakukan peperangan kita. Tuhan bantu kita, Tuhan kasih hikmat kepada kita. Ini loh cara untuk berbisnis dalam situasi yang seperti ini. Ini loh cara untuk menghadapi kendala seperti ini. Ini loh cara untuk. Ini loh cara untuk, hikmat Tuhan Dia berikan kepada kita. Sembari Dia juga lakukan peperangan. Mungkin ada banyak orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Karena kita berlaku dengan benar, mereka menyerang kita dengan kuasa kegelapan. Tuhan yang membentengi kehidupan kita. Tuhan yang berperang buat kita. Maka Yeremia pasal 17 itu katakan ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bergerak bersama dengan Tuhan. Enggak cuma ngandal tapi juga bergerak bersama dengan Tuhan. Enggak cuma berdoa, tetapi juga melakukan ora et labora. Kerjakan bagian kita, Tuhan akan kerjakan bagian Tuhan yang kita tidak bisa. Bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 16. Ketika orang Israel sudah mentok depan menghadapi laut Teberau, belakang lihat pasukan Mesir menyerang. Kebingungan, apa yang harus dilakukan? Maju, laut, mati. Mundur, berhadapan dengan orang Mesir yang sedang banyak kuda, naik kereta kuda, mati juga. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan katakan kepada Musa, suruh orang Israel berangkat. Suruh orang Israel berangkat.
Berangkat kemana Tuhan? Maju balik ke Mesir? Atau maju ke depan? Depan ini kan laut. Bagaimana bisa melewatinya? Yuk kita baca Keluaran 14 ayat 13 sampai 16. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru dengan demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ya kalau saya pakai bahasa sekarang, kamu cuma doa tok tapi enggak melakukan. Ya pot doa ya enggak bisa. Musa berseru-seru. Tuhan katakan, kenapa kamu berseru-seru? Berangkat, katakan kepada orang Israel, berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut. Dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut, di tempat yang kering. Gak hanya berdoa, mengandalkan Tuhan, Tuhan saya percaya engkau sanggup mengerjakan buat saya. Berdoa tok berlutut sampai lecet lututnya, kalau enggak ada action ya percuma. Berdoa dan bekerja, andalkan Tuhan dan bergerak bersama dengan Tuhan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Maka kita akan raih kemenangan bersama dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik ini. Cara Tuhan tidak pernah salah dalam menuntun kita capai kemenangan. Orang Israel dituntun oleh Tuhan kok berhadapan dengan Laut Teberau. Wah salah Tuhan ini, kok dimentok di sini. Tidak bisa lagi bergerak. Enggak. Tuhan hadapkan Laut Teberau untuk orang Israel. Supaya orang Israel tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Supaya orang Israel mengandalkan kekuatan Tuhan. Supaya orang Israel melihat kuasa Tuhan. Kita dihadapkan dengan masalah. Supaya kita andalkan Tuhan. Supaya kita lihat kuasa Tuhan bekerja untuk kehidupan kita. Dan kita akan raih kemenangan bersama dengan Tuhan. Tetap fokus padanya. Fokus pada Tuhan, sehingga setiap instruksi dari Tuhan dapat kita kerjakan dengan tepat. Tuhan kasih instruksi kadang-kadang spesifik, khusus, dan itu harus dilakukan. Untuk raih kemenangan, Tuhan kasih instruksi yang khusus buat kita. Karena ada banyak cara yang Tuhan mau kerjakan untuk masing-masing kita. Dengan setiap keunikan persoalan dan problema kita. Tuhan kasih instruksi khusus. Ya. Itu sebabnya kalau kita mau berpikir jernih. Ya, banyak kita yang terjebak ketika melihat, oh orang berhasil ini. Caranya seperti apa yang berhasil seperti ini. Ketika kita coba lakukan, kok enggak bisa ya? Kok enggak berhasil ya? Ganti lihat yang satunya, oh ini berhasil seperti apa nih? Terus kita coba, kita mau lakukan seperti itu. Kok yang enggak berhasil ya? Kenapa tidak bisa berhasil? Ya. Sebab Tuhan punya instruksi yang khusus buat kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita putuskan untuk kehidupan kita? Datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, dengarkan instruksi itu, dan lakukan. Aduh Tuhan ini berat, jangan Tuhan yang ini. Tuhan ini berat, lewat Teberau ini berat.
Tuhan lewat padang gurun ini berat, jangan. Enggak, Tuhan maunya lewat sana kok. Harus lewat sana, enggak boleh enggak lewat sana. Mencoba memberontak, diputer sama Tuhan, balik lagi. Sudah mau sampai, balik lagi. Diputer lagi, sampai benar-benar menyerah total. Ya wis Tuhan, apa yang kau mau kerjakan dalam hidupku, lakukan suka-sukamu Tuhan. Menang kita. Terima kemenangan dari Tuhan. Terima mahkota dari Tuhan. Ya. Pembalap, dia nggak asal memenangkan balapan, tapi dia juga dengarkan instruksi dari pedok. Kalau dia nggak dengarkan, lagi ada safety car keluar, dia salib, wah bisa berapa itu. Potong-potong jalur seenaknya, wah bisa kena penalti, nggak raih kemenangan. Ya. Dia harus perhatikan dengan kecepatan yang tinggi. Saya pikir ada waktu lihat balapan, orang di pedok lemparin tulisan, lap terakhir kamu sekian, di depan kamu jaraknya sekian, di belakang sekian. Saya pernah ngobrol dengan saya itu ngelihatnya gimana ya, kecepatan 300, ngelihatnya bush, gitu. Ya, selain melihat, dia tentu juga dengarkan instruksi. Sekian. Ya, sama dengan pemain musik ini. Saya masih ada kabel di sini keluar, itu instruksi. 1, 2, balik ref, mau ending. Kadang-kadang ketawa di sini. Belum bayar masuk, ya wes masuk sih. Kok telat ya masuk ya, itu instruksi, ikutin aja wes. Ya, instruksi. Ya. Yang di depan tidak dengar, tapi main musik dengar instruksi saya. Gitu. Ketika kita dengarkan instruksi dari Tuhan, maka kita bisa kerjakan dengan tepat. Jangan mengandalkan dunia. Jangan salah menaruh kepercayaan pada kekayaan dan kekuasaan. Andalkan Tuhan dan bergeraklah bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa.